KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Pemirsa Tempo TV, kita kembali dalam acara yang kita dengan topik yang berkaitan haji dengan dua narasumber, yaitu Bapak Abdul Kepala Terakhir dan Bapak Koran Tempo. Batik telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Setiap keindahan batik mencerminkan arti kehidupan bangsa yang syarat akan makna. Di Indonesia ada batik, di Jepang ada Harajuku, yang juga banyak mencerminkan segudang makna. Harajuku adalah nama sebuah stasiun di distrik Shibuya, Tokyo, yang banyak ditongkrongi anak muda dengan busana aneka gaya. Gaya Harajuku merupakan street fashion jalanan yang tidak mengenal peraturan. Lantas bagaimana bila batik tradisional Indonesia dipadukan dengan gaya pop Harajuku? Ekspor sesungguh gitu ya. Adalah Tiarma Sirait, desainer asal Bandung yang berani memadukan fashion dua budaya tersebut. Harajutik, Harajuku pakai batik. Begitulah desainer bergaya ekstrim ini memberikan nama rancangannya. Jadi nanti konsepnya ada interview. Di studio Poleng yang terletak di Dago Bengkok, Bandung inilah karya-karya Harajutik tercipta. Bagaimana kalau saya menggabungkan dua kebudayaan? Kalau Jepang kan kekuatannya di Harajuku, semua anak muda tahu tentang Harajuku. Udah jadi label Jepang gitu. Kemudian Indonesia yang terkenal adalah batiknya. Lalu saya gabungkanlah dua elemen ini menjadi Harajutik. Harajuku pakai batik. Kreasi Harajutik diperkenalkan pertama kali di Roppongi, Tokyo pada akhir November 2008. Style Harajutik tidak terbatas fenomena yang diadopsi oleh kalangan anak muda Indonesia. Wakil Indonesia dalam acara Olympic Fine Art di Beijing tahun lalu ini melihat bahwa gaya Harajutik merupakan cermin permasalahan sosial, budaya, gaya hidup, gaya busana bahkan estetikanya pantas diangkat sebagai tren mode saat ini. Pada saat saya ke Tokyo tentunya saya tidak melewati dong pergi ke Harajuku. Nah, pada saat saya ke Harajuku itu saya betul-betul terinspirasi dengan kegiatan anak muda di sana. Saya suka sekali karena Harajuku itu menjadi tempat berekspresi anak muda untuk melepaskan stresnya. Jadi Jepang itu kan terkenal dengan ketatnya dan keteraturannya dan keseragamannya. Apalagi kalau pagi-pagi kita lihat di kantor kan semua berpakaian kurang lebih sama, seperti mau ke kantor seperti robot gitu.
Tapi pada saat di Harajuku itu semua melepas stresnya. Semua ingin mengekspresikan segala ketakutan, kesedihan, dan euforianya dengan bentuk gaya Harajuku. Di negeri Sakura, kreasi Tiarma mendapat sambutan yang luar biasa. Bahkan style Harajuku pakai batik telah menjadi kiblat mode anak-anak muda di Tokyo. Kalau Harajuku itu kan materialnya bebas ya. Kadang kalau kita lihat ke sana ada yang seluruh bajunya menggunakan aksesoris atau kalung-kalung atau perca-perca kain. Jadi memang materi untuk Harajuku tuh sangat luas. Jadi bisa aja dalam satu Harajutik sekalipun menggunakan bahan bulu-bulu yang sebenarnya kalau kita pikirkan kurang ada kesinambungan sama batik. Kemudian kita bisa gabungkan dengan resleting warna-warni, kita gabungkan dengan pita-pita, kita gabungkan dengan stocking warna-warni, kita gabungkan lagi dengan materi-materi yang kita anggap tidak nyambung sama batik, tapi untuk konteks Harajutik nyambung-nyambung aja. Batik itu merupakan kekuatan kita di Indonesia ya. Jadi daripada saya mencari-cari lagi kekuatan Indonesia yang belum teruji gitu. Kalau batik itu sejarahnya sudah panjang, jadi cukup itu aja yang saya eksplorasi. Di Indonesia, Harajutik dipandang sebagai sebuah langkah inovasi untuk tetap melestarikan batik seiring dengan perkembangan mode yang berlaku. Banyak yang mengakui, Harajutik karya Tiarma Sirait ini merupakan genre baru dalam dunia mode berbasis batik. Sudah ada pengembangan gitu. Tren Harajutik menurut saya sangat-sangat inovatif ya, karena menggabungkan antara style Jepang dengan style Indonesia, yang mana tidak sembarangan mencampurnya, karena mempunyai daya seni yang cukup tinggi menurut saya, karena Harajuku mempunyai style yang menurut saya agak-agak sembarangan, sedangkan batik itu agak formal. Jadi begitu digabungkan, terjadilah suatu model yang baru. Menurut saya sangat-sangat bagus. Ya, inovasi yang bagus sekali untuk anak muda zaman sekarang. Ya mungkin itu jalan satu-satunya anak muda biar pada pakai batik lagi. Nah itu suatu terobosan baru dan mungkin suatu pemikiran antara Harajuku yang kesannya modern dan lumayan out of the box. Ini juga sebenarnya hasilnya juga out of the box ya Harajutik itu. Jadi mau Harajuku digabungin dengan batik itu sesuatu yang baru dan itu nggak ada salahnya dong. Itu juga sebagai salah satu bentuk cinta atau rasa care terhadap batik itu sendiri. 2,5 juta, belum bayar model. Terobosan Harajutik bisa menjadi batu loncatan agar batik bisa diterima sebagai busana bagi masyarakat dunia. Terkenal di luar negeri, enaknya kita bisa sambil jalan-jalan. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara.
Kreasi demi kreativitas menjadi kunci untuk membuka kepada dunia luar. Harajutik adalah sebuah contoh kecil kesuksesan sebuah inovasi. Masih perlu banyak inovasi untuk menarik perhatian orang lain terhadap kekayaan budaya Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan budaya Indonesia bisa menjadi wawasan dan pengetahuan bagi negara lain. Masyarakat Jepang misalnya, telah lama mengakui batik dengan berbagai coraknya sebagai bagian dari budaya bangsa Indonesia sejak ratusan tahun lalu. Menurut lulusan Master in Fashion and Textile Design University of Bora, Sweden ini, potensi batik untuk menjadi busana dunia sangat besar. Tokyo yang menjadi bagian tren mode dunia merupakan tempat yang perlu dipilih sebagai ajang mengenalkan batik agar memiliki gaung yang mendunia. Tentunya saya merasa gembira karena saya diberi kesempatan banyak untuk berkeliling dunia. Saya banyak melihat potensi-potensi negara lain dan saya selalu berpikir kritis kenapa potensi di sana bisa berkembang, kenapa di Indonesia nggak bisa berkembang. Nah, dari pemikiran-pemikiran inilah saya selalu struggling gimana ya caranya buat mengangkat produk Indonesia dikenal di luar. Jadi sebenarnya tujuan saya memang lebih mengenalkan Indonesia di luar negeri. Untuk itu saya di Indonesia nggak terlalu habis-habisan untuk berpromosi karena lebih untuk pasar luar negeri. Inilah pagelaran kreasi Harajutik karya Tiarma Sirait di kota Tokyo. Sebanyak 44 koleksi Harajutiknya ditampilkan belasan model cantik asal Jepang. Pagelaran ini merupakan bagian dari acara peringatan 50 tahun hubungan persahabatan Indonesia dan Jepang. Tiarma telah membuat terobosan dunia busana kontemporer anak muda Jepang. Untuk menggabungkan dua kebudayaan atau mengeksplorasi kebudayaan kita, diperlukan mata jeli supaya kita bisa mengangkat potensi kebudayaan ini sesuai dengan perkembangan zaman. Karena kan kadang-kadang kalau dikatakan kita harus mencintai tradisi, lalu kesannya tidak boleh ada pengembangan gitu. Sehingga tradisi itu menjadi stuck di zaman tertentu. Nah, kalau umpamanya kita punya mata jeli bisa mengolah dengan baik, lalu mengcombine dengan keadaan zaman sekarang, tentu tradisi ini akan lebih berwarna, lebih menarik, dan mengikuti perkembangan zaman. Gaun tuh dari tampak depan, harmonis, tampak belakang. Memperkenalkan Indonesia saat ini dengan karya Harajutik tentu sebuah cara yang kreatif. Kita harus bekerja sama dengan bidang ilmu. Harus diakui, Harajutik merupakan keberanian anak muda Indonesia untuk menampilkan karya kreatifnya di luar negeri. Saya sebenarnya ingin sekali dipopulerkan di Indonesia. Cuman aturan main yang jelas ini yang saya
harapkan dulu sebelum saya populerkan di Indonesia. Itu masalah copy paste ini agak-agak sensitif dan kemudian akhirnya yang menang yang punya kapital yang lebih besar gitu. Jadi ya itulah, di kita belum ada aturan yang tegas mengenai hal itu. Jadi sangat menarik melihat perkembangan mereka juga ya, bagaimana mereka memadukan budaya Jepang sama budaya Indonesia gitu. Nah, jadi banyak anak-anak juga yang seperti Bu Tiarma ya, jadi mendesain dengan inspirasinya dari Jepang tapi memakai budaya lokal gitu. Jadi satu gaya yang menarik, jadi lebih kaya lagi gitu. Jadi menurut saya itu sangat sejalan. Keindahan kebudayaan bangsa justru berhasil diungkapkan lewat perpaduan batik-batik Indonesia nan menawan. Harus diakui, Harajutik merupakan keberanian anak muda Indonesia untuk menampilkan karya kreatifnya di luar negeri. Kalau saya harapkan dari batik ya semakin lebih dikenal ya oleh masyarakat Indonesia dulu ya. Jadi lebih kan banyak sekali filosofi ya dari batik itu ya, yang sangat dari berbagai daerah ada ya. Inovasi batik menurut saya sudah cukup bagus ya, karena sudah berkembang. Mulai batik itu hanya untuk kalangan dewasa, sekarang sudah dipakai untuk kalangan muda. Seperti mereka ke kantor pakai batik di hari Jumat, lalu bahan batik yang dibuat baju sedemikian rupa modelnya seperti itu, menurut saya sudah bagus. Karena batik itu merupakan kekuatan Indonesia yang udah jadi ciri khas kita. Jadi dari situlah saya berpikir bahwa ada kekuatan yang harus kita pertahankan di sini. Daripada cari-cari lagi. Koran Tempo. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Pemirsa Tempo TV, kita kembali dalam acara kita dengan topik yang besar adalah ibadah haji. Dengan dua narasumber yaitu Bapak Abdul Kepala Terakhir dan Bapak Kalau Gallery Larap itu kampung